Hai kawan, jumpa lagi bersama kami di channel kesayangan kita semua. Video kali ini akan membahas tentang 6 tanda kecemasan yang jarang terjadi. Apakah belakangan ini diri Anda merasa semakin cemas? Apa sih kecemasan itu? Kecemasan adalah hal yang normal dan bahkan bagian penting dari hidup kita. Kecemasan membuat kita lebih waspada terhadap bahaya dan membantu kita bersiap diri terhadap berbagai situasi. Namun, menurut Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental atau DSM, kecemasan menjadi patologis ketika hal itu sangat mengganggu fungsi sehari-hari dan beragam aspek kehidupan. Walau zaman sekarang informasi tentang kecemasan menjadi semakin mudah diakses, tapi masih saja banyak miskonsepsi tentang hal itu. Jadi, jika Anda khawatir bahwa kecemasan Anda mungkin memburuk, berikut ini adalah 6 hal yang Anda belum tahu apakah ini sebenarnya terkait dengan kecemasan atau tidak. Pertama, membayangkan ancaman. Anda mungkin sudah tahu bahwa kecemasan adalah respon terhadap bahaya dan ketidakpastian. Tapi tahukah Anda bahwa kecemasan tidak melulu dipicu oleh ancaman nyata? Kecemasan bisa dipicu oleh hampir apapun, tapi juga bisa tanpa pemicu apapun. Pikiran adalah daya yang sangat kuat yang mampu menciptakan ancaman yang walau ancamannya sangat tidak rasional, tapi terasa begitu nyata. Sebagai contoh, orang dengan tipe kecemasan tertentu mungkin akan sepenuhnya menghindari semua acara sosial karena mereka yakin bahwa orang lain akan dengan otomatis menghakimi atau mengolok-olok mereka, walau mereka tidak punya alasan untuk meyakini hal itu. Kedua, manifestasi fisik. Kecemasan tidak hanya mempengaruhi pikiran Anda. Kecemasan juga bisa mempengaruhi tubuh Anda. Itu merupakan testamen tentang betapa kuatnya pikiran seseorang. Beberapa manifestasi fisik yang umum terjadi karena kecemasan adalah nyeri dada, gatal-gatal, masalah gastrointestinal, ketegangan otot, dan gangguan tidur. Kecemasan juga bisa memiliki manifestasi fisik yang lebih jarang terjadi dan lebih halus. Rahang atau wajah Anda mungkin terasa sakit karena kebiasaan menggertakkan gigi atau mengatupkan rahang baik di siang hari atau saat sedang tidur. Anda mungkin juga mengalami cegukan terus-menerus karena masalah patologis. Ketiga, kondisi kesehatan yang dapat membahayakan Anda. Gejala fisik bisa timbul sebagai akibat dari kecemasan. Sebaliknya, memiliki kondisi kesehatan yang kronis atau serius pun dapat membuat Anda memiliki kecemasan. Ini bisa berakar dari rasa cemas terus-menerus yang secara umum dihubungkan dengan mengalami penyakit, nyeri, atau ancaman kematian. Ini mungkin benar bagi orang yang menderita diabetes, penyakit jantung, atau pernah terkena serangan jantung. Bahkan, rasa was-was yang disebabkan oleh kondisi lain, seperti asma atau alergi akut, bisa mengakibatkan kecemasan. Keempat, disosiasi. Kecemasan juga bisa menyebabkan disosiasi, yang merupakan respon defensif terhadap stres yang mengubah memori Anda, kesadaran, atau rasa identitas. Bentuk disosiasi yang paling umum adalah depersonalisasi, yaitu saat Anda merasa terputus dengan diri Anda sendiri, atau derealisasi, yang membuat Anda merasa terpisah dari kenyataan atau lingkungan Anda. Disosiasi seringkali dikira terkait dengan gangguan disosiatif,
Tapi, hal itu juga bisa terjadi dari peningkatan kecemasan atau stres. Jika Anda mengalami episode disosiatif, ini mungkin merupakan efek dari respon terhadap kecemasan dengan cara melawan, menghindar, atau membeku. Kelima, ciri kepribadian tertentu atau neurotik. Ciri kepribadian tertentu umumnya neurotik telah diketahui terkait dengan kecemasan. Neurotik mengacu pada kecenderungan untuk mengalami emosi negatif seperti kemarahan, lekas naik pitam, dan kesadaran diri yang meresahkan. Hal ini dikarakterisasikan dengan level ketidakstabilan emosi yang kronis dan rentan terhadap tekanan psikologis. Kepribadian ini sangat dikaitkan dengan perfeksionisme yang pada akhirnya terkait dengan kecemasan. Walau orang perfeksionis seringkali tampak luar biasa terorganisasi, tapi mungkin mereka terlihat seperti itu karena mereka sibuk berusaha menghindari kegagalan dan menghabiskan banyak energi karena mencemaskan potensi kesalahan dan konsekuensi yang ada di bayangan mereka. Selain itu, orang dengan kepribadian neurotik juga memiliki kecenderungan untuk merespon pengalaman dengan emosi negatif dan itu memicu kecemasan. Keenam, depresi. Dua gangguan mental yang paling umum dibahas adalah depresi dan kecemasan. Dan kesadaran akan dua gangguan ini telah meningkat. Namun, beberapa orang mungkin masih menganggap kedua hal ini sebagai dua isu kesehatan mental yang terpisah. Kenyataannya, dua hal ini seringkali berdampingan. Orang yang depresi atau rentan terhadap depresi juga rapuh terhadap kecemasan. Ini karena dua kondisi tersebut memiliki banyak kesamaan. Orang yang mengidap salah satu atau kedua gangguan tersebut cenderung pernah mengalami penganiayaan atau masa kecil yang sulit. Kedua gangguan itu mengalami malafungsi dalam area otak yang sama seperti amigdala dan korteks prefrontal. Jadi, apakah Anda merasakan kesamaan dengan poin-poin yang kami sebutkan tadi? Penting untuk menyadari beberapa faktor risiko terkait kecemasan agar Anda tahu cara merawat kesehatan mental Anda dan menemukan jalan untuk mengelola kecemasan Anda dengan lebih baik. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal sedang berjuang melawan gangguan kecemasan, tolong jangan ragu untuk menghubungi penyedia perawatan kesehatan mental yang berkualitas. Dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang kesayangan Anda. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya.